Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga anak-anak serta keluarga selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pada kesempatan yang baik ini Pak Iwan akan menyampaikan materi yang berjudul tayamum. Anak-anak tahu tayamum? Tayamum itu adalah pengganti wudhu, ya, pengganti wudhu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Setiap yang Allah perintahkan dalam ibadah itu, Allah selalu memberikan keringanan atau kemudahan. Contoh, misalnya sholat. Sholat itu fardunya atau seharusnya dilakukan dengan berdiri. Tetapi pada kondisi tertentu bisa dilakukan dengan duduk atau mungkin berbaring. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan tentu wajib dilakukan, dilaksanakan, ya, apalagi kita. Tetapi pada kondisi tertentu juga puasa itu, misalkan nih ada orang berpuasa tapi kebetulan harus melakukan perjalanan, misalkan takziah, ya, takziah dari Semarang misalnya ke Jakarta. Perjalanan kan jauh. Nah, lebih dari 200 km. Itu agama membolehkan, ya, Allah memberikan rukhsah, boleh itu berbuka karena perjalanan jauh, lebih perjalanannya bukan maksiat. Sama juga berwudu itu harusnya kan pakai air yang suci dan mensucikan. Tapi pada kondisi tertentu boleh berwudunya itu diganti dengan tayamum. Nah, pertanyaannya kan begini, apa yang boleh, ya, atau yang membolehkan wudhu kita ganti dengan tayamum itu? Ada yang tahu? Nah, begini, wudhu itu bisa kita gantikan dengan tayamum. Yang pertama, ya, misalkan, ya, tidak ada air, musim kemarau, sudah cari kemana-mana air nggak ada. Nah, itu boleh bertayamum. Kemudian yang kedua, kita sakit, ya, atau orang sakit mau berwudu, ya, sakit, ya, oleh dokter sudah diberikan saran, ini sakit jangan sampai kena air, membahayakan. Nah, itu boleh bertayamum walaupun sebetulnya airnya ada, airnya banyak dan cukup untuk berwudu. Yang ketiga, ada air tapi tidak banyak, jumlahnya tidak banyak, dan air itu digunakan untuk hajat
ya untuk hajat yang lain. Misalnya begini, Pak Iwan ini mau berwudu, adanya air sedikit, ya misalkan 1 botol air minum, ya. Pak Iwan punya hewan peliharaan atau punya ternak yang sangat membutuhkan untuk minum hewan-hewan tersebut, maka tidak boleh atau tidak bijak kalau kemudian Pak Iwan menggunakan air itu untuk berwudu sementara ternaknya mati. Nah, maka itu boleh bertayamum. Yang menjadi syarat juga untuk bertayamum itu harus menggunakan debu, ya, debu yang suci, ya. Debu itu banyak, ya, bisa di kaca nih, di kaca, ya, di tembok, ya, atau di meja, ya, atau bahkan langsung di ini tanah, ya, di tanahnya yang berdebu. Tapi ingat, ya, harus diperhatikan, pastikan itu suci, ya, tidak ada kotoran, ya, tidak ada najisnya di situ, ya, gitu. Nah, terus kalau mau bertayamum itu memastikan sudah masuk waktu, ya, masuk waktu untuk sholat. Baik, ya, supaya lebih jelas. Nah, cara bertayamum begini, ya. Untuk tayamum itu yang diusap itu hanya 2, ya, itu muka sama tangan, ya. Maka fardunya tayamum itu ada 4. 1 itu niat, yang kedua mengusap wajah atau muka, yang ketiganya mengusap tangan, dan yang keempat tartib, ya. Baik, begini. Tayamum begini, ya. Debu kita anggap ada di kaca, ya, begini, ya. Kita tempel nih, ya. Plek. Nah, jangan lupa ditepuk dulu gini sama ditiup. Kenapa harus tepuk? Kenapa harus tiup? Barangkali ada debu yang kasar, kalau diusapkan ke wajah jadi nggak nyaman, maka itu. Nah, sambil ngusap ke wajah ini kita niat nih, nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Nah, diusap, ya, yang rata seperti ngusapnya waktu berwudu. Udah, nah cari yang lain. Nah, tembok ini, blok gitu. Nah, tepuk, ya, hidup sama supaya tidak ada debu-debu kasar yang menjadikan kulit jadi tergores. Nah, kalau berpasangan dahulukan yang kanan. Baik, yang kanan dulu yang kita usap, maka yang kiri yang usap begini. Nah, set bergantian begini. Selesai sudah. Habis itu kita doa, ya, doanya sama seperti doa setelah berwudu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal shalihin. Ya, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan anak-anak paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.